perpustakaan memang saat ini Iya. belum bisa menghasilkan orang yang menciptakan teknologi yang canggih. Iya. Tapi lewat perpustakaan ini ada UMKM yang omsetnya naik. Jadi juara 1 juga di provinsi Jawa Barat. Ya? Iya. Terus di tingkat nasionalnya kita meraih juara 4. Kalau misalnya tadi ya buku-buku yang sering dibaca sama ibu-ibu itu biasanya segmennya buku-buku kayak gimana, Bu? Lebih ke kayak fashion, menu masakan. Iya resep ya. Iya, resep masakan. Nah, ada juga nih impact-nya. Ada ibu rumah tangga datang ke sini kalau nggak salah tahun 2006 apa 2007, pinjamnya buku kreasi makanan ya, aneka keripik gitu kan. Dan di rumahnya dia praktek. Awalnya memang hanya untuk di rumah aja, konsumsi keluarga. Terus dikemas. Kalau dulu mungkin masih harga Rp500 ya per paknya, per bungkusnya, per piece-nya. Terus dimasukin ke warung tetangga sampai dia banyak lah gitu kan. Terus di tahun 2016 kita ngadain kegiatan pelatihan marketplace online. Kita sempet ya? Iya, kita kerjasama sama ininya Bukalapak. Dulu, jadi kita datangkan dengan senang hati ya, orang Bukalapaknya berbagi ilmu di sini. Nah, teknik marketing online itu seperti apa gitu kan. Alhamdulillah semakin ini gitu kan. Terus kemarin setahun yang lalu lah kita ngobrol gitu. Nanya-nanya ini gimana sih proses supaya jualan lebih ini, terus ternyata sistem PO karena kan masa pandemi otomatis banyak UMKM yang ngedrop ya, omsetnya ngedrop. Jadi dikasih idenya sistem PO. Jadi produksinya itu sesuai dengan permintaan, paling dilebihkan jika ada yang mau kan, ada sisa nih berapa kan gitu. Dari omsetnya yang per bulan 5 juta, bisa nyampe 5 juta, setelah sistem PO itu per minggu loh 5 juta. Iya, ternyata itu yang jualan apa? Itu jadi macam-macam. Dulu hanya emang keripik, dodol, aneka kue lembur lah gitu kan. Pokoknya luar biasa. Itu salah satu penerima dampak ya, kehadiran perpustakaan. Memang sih saya sampai beberapa hari lalu kesini ada Pak Ujang Suherman nih, yang inisiatornya perpustakaan. Kita ngobrol, sampai mana nih perpustakaan? Sampai ini Pak, perpustakaan memang saat ini belum bisa menghasilkan orang yang menciptakan teknologi yang canggih. Tapi lewat perpustakaan ini ada UMKM yang omsetnya naik. Ada anak-anak yang awalnya prestasinya mungkin dikatakan minim, tapi tiba-tiba dia bisa masuk 10 besar karena belajar lewat perpustakaan kan gitu ya. Ada anak-anak yang asalnya nggak bisa baca tapi jadi bisa baca lewat perpustakaan. Memang lebih menyentuh ke masyarakat ya, lebih ke sana gitu. Ada juga mahasiswa yang memanfaatkan layanan perpustakaan, layanan internetnya, komputernya, sampai ada peluang tahun lalu 2021 ada pendaftaran ada kayak kompetisi gitu, duta baca kabupaten, dia lolos jadi juara 2. Walaupun memang kita nggak membimbing secara optimal, tapi lebih ke mengarahkan ya, seperti ini, gini gitu kan. Alhamdulillah juara 2. Nah, saya gandeng kalau ngadain kegiatan perpustakaan keliling, kegiatan Sigaling, saya bawa. Dibawa. Duta bacanya. Jadi itu salah satu regenerasi juga. Kalau dulu saya yang berstorytelling gitu kan, saya yang menyampaikan pentingnya minat baca nih Bu buat anak-anak. Sekarang dia yang nyampein. Saya tinggal duduk manis. Iya. Itu salah satu regenerasi juga sih. Ada lagi Bu cerita-cerita yang menarik? Saya maksudnya ya bicara perpus di kampung gitu ya, saya benar-benar kayak terharu aja gitu Bu dengarnya. Cerita yang menarik
saya jadi flashback ke masa kecil saya dulu. Iya, iya. Waktu masih SD lah ya. Saya kan suka baca. Sampai koran dulu kan ikan asin itu dibungkus koran. Betul, Ya, betul. diikat pakai tali yang dari bambu Iya, gitu iya, kan. iya. Sebelum dibakar dimasukin ke tungku, saya baca dulu. Dibaca dulu. Walaupun itu nggak tahu, karena kan namanya juga Iya, potongan iya, koran iya, gitu iya. kan. Saya suka baca. Terus punya uak, memang tinggal di Jakarta. Nah, kalau masa-masa anaknya liburan, pulang kan ke sini gitu, ngajak anaknya. Oleh-olehnya majalah anak. Majalah anak. Ya bekas anaknya gitu Iya, kan iya, dibawa. Jadi saya suka baca. Karena saking asik baca, sekali waktu saya punya adik kecil lumayan banyak. Saya harusnya ngasuh ya. Berapa bersaudara, Bu? Kalau ininya sih mungkin 6. Banyak ya. Ya, makanya jadi Soalnya saya saya anak pertama. Soalnya anak tunggal saya. Nggak bisa berbagi ya kalau anak tunggal. Nggak bisa berbagi di rumah. Iya. Kalau di luar insya Allah Insya lebih. Saya asik baca dong. Adik saya nangis, saya masih cuek. Tanggung nih dikit Iya, lagi, dikit lagi. lagi seru-serunya. Tiba-tiba ibu saya datang. Majalah anak yang lagi saya baca diambil, plak. Maca wejeng maca. Jadi naon di maneh teh bahasa orang tua lah. Saya bengong kan karena kaget. Bergumamnya masih ingat gitu kan. Hayang bebas maca buku naloba. Itu. Dan jawabannya tahun 2002 saya diminta ngelola perpustakaan. Saya bisa bebas baca. Bukunya banyak. Iya. Nah itu. Berarti memang dari kecil memang tertarik ya. Iya. Ternyata gumaman kita aja bisa Itu direspon dikabulkan. ya. Betul. Kan itu jadi doa Allah gitu. Apalagi gitu kalau misalkan kita benar-benar ininya gitu kan. Jadi bergumamlah yang baik-baik. Karena akan kembali ke kita. Gitu. Betul, betul, Bu. Ya itu apa namanya? Teman-teman kilas balik ya. Iya. Soal Taman Pamekar dan yang lain-lainnya. Saya kayak ikut terharu, Bu, dengan cerita-cerita begitu ya. Luar biasa banget. Apalagi kita lah di kampung gitu ya. Yang kondisinya ya kita sama-sama tahu. Kalau misalnya belakangan ini nih, Bu, apa namanya? Mungkin ada dong kayak bantuan dari mana dan segala macam, kan harus terus berjalan dong. Ini gimana? Iya, perpustakaan memang nggak bisa berjalan dengan sendirinya ya. Ada biaya operasional yang harus dikeluarkan. Dari 2002 sampai 2007 kalau nggak salah, kita disupport untuk operasionalnya dari Yunokal. Lanjut lagi 2007 sampai 2017 itu Chevron Geothermal. Walaupun itu bentuknya operasional dan kadang ada bentuk support kegiatan perpustakaan ya. Terus dari 2017, 2018 kita disupport Star Energy. 2019, 2020 itu fase berat bagi saya. Karena memang saya mengeluarkan dana pribadi untuk operasional perpustakaan. Dari 2019? 2 tahun. 2019, 2020 saya mengeluarkan dana pribadi untuk perpustakaan ini tetap berjalan. Gitu ya. 2021 kita dapat lagi support dari Star Energy. Alhamdulillah. Tahun ini saya belum tahu. Tahun ini belum. Tapi alhamdulillah masih berjalan perpustakaannya, tetap ramai. Iya. Kalau apa namanya? Bukanya tiap hari? Senin sampai Jumat. Jumat. Jam 8 sampai jam 2 sore. Jam 2 siang mungkin ya kalau sekarang. Jam 2 siang. Karena memang kita terbatas juga karena masih masa pandemi ya. Gitu. Betul. Nah, dari tadi ya semua kilas balik sampai kondisi hari ini. Katanya udah dapat prestasi lumayan. Apa aja, Bu, prestasi perpus? Termasuk ibunya dong di dalam kan. Iya. 2004 kita juara 3 lomba perpustakaan desa tingkat provinsi. 2004 ya. Itu waktu masih dibagi per wilayah. Kita masuk wilayah Bogor waktu itu juara 3 ada juara di sini 3. Ininya. Juara 3 ya. Terus sekian lama 2007
kita juara 1 tingkat kabupaten. Juara 1 tingkat kabupaten. Lanjut lagi vakum, nggak ngikut-ikut lomba ya. Maksudnya nggak mengikuti karena lomba itu butuh persiapan. Betul. Banyak hal yang harus disiapkan gitu kan. Kita ikut lomba lagi di tahun 2018. Mewakili Kabupaten Sukabumi, tentunya juara 1 ya di kabupaten 2018. Jadi juara 1 juga di provinsi Jawa Barat. Ya? Iya. Terus di tingkat nasionalnya kita meraih juara 4. Nasional. Juara 4. Berarti itu kategorinya perpustakaan desa. Perpustakaan desa, lomba perpustakaan desa terbaik tingkat nasional. Senasional juara 4. Tahun 2018. Luar biasa. Fase yang berat, masa-masa yang berat, panjang gitu ya. Tapi alhamdulillah kita masih struggle ya. Kabandungan bisa hadir namanya di sana gitu kan. Terus juga tahun 2017 karena di tahun 2016 kita bermitra dengan Perpusru Indonesia. 2017-nya meraih penghargaan perpustakaan terbaik dalam bertransformasi. Waduh, luar biasa. Ya, bertransformasi yang perpustakaannya berbasis TIK. Karena ada layanan internet itu dan komputer kan. 2018 mengulang lagi perpustakaan terbaik bertransformasi dalam TIK dan wahana belajar bagi masyarakat. 2021 yang lalu kita jadi salah satu pemenang di lomba cerita dampak perpustakaan dari kegiatan Per-Learning Meeting Nasional Perpustakaan Nasional tahun 2021. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di 2022 ini juga ada prestasi lagi. Rencananya di 2022 ini kita akan mengikuti akreditasi perpustakaan. Perpustakaan itu ada akreditasi? Ada. Lagi-lagi saya baru tahu juga nih. Perpusnas yang mengadakan. Memang lewat perpustakaan kabupaten, dinas perpustakaan provinsi ya ke Perpusnas. Lumayan. Saya lagi proses memang penyusunan penyusunan dokumen semuanya ya. Itu terdiri dari saat ini memang katanya 6 komponen dan satu komponennya meliputi berapa puluh halaman ya, pastilah sudah bisa akreditasi ya. Nah itu mudah-mudahan mendapatkan nilai terbaik. Amin, amin. Kita doakan semua ya sama teman-teman juga. Kalau misalnya tadi ya dari persekian perlombaan itu, misalnya satu deh ambil perlombaan apa misalnya, persiapannya kayak gimana Bu? Pasti tenaga, waktu, pikiran, uang itu lelah semua, begadang kan. Maksudnya dari mulai menyiapkan pemberkasan kita kan dari segi laporan bulanan, triwulan, tahunan itu kan secara ini kita buat, tapi kan ada komponen-komponen yang harus dilengkapi gitu kan. Terus kayak penataan ruangan juga kan kita rubah gitu kan, seperti itu sih. Dana misalkan, dananya buat apa? Sebenarnya nggak terlalu mengada-ngada, cuman ketika ada tamu dari nasional gitu, masa sih nggak disambut kan gitu. Itu sih yang paling berat. Berarti perpus ini sering dikunjungin sama lembaga gitu atau siapa gitu? Iya, memang nggak, kalau di 3 tahun sekarang ya, 2020, 2021 karena pandemi. Semua sistem berganti ke online kan gitu. Kadang memang saya juga ikut webinarnya di sini gitu. Kalau yang ini gitu kan rapat-rapat online. Kalau dulu itu memang sempat yang ada SS lewat ya waktu penilaian yang tingkat kabupatennya Wistara apa gitu. Kan waktu itu ke ini ada FKSS provinsi sampai datang juga ke sini, FKSS kabupaten ngecek gitu, benar nggak nih perpustakaannya, jalan nggak? Kita memang jalan, tempatnya di sini aja, tapi perpustakaannya ya berjalan melayani masyarakat. Justru di masa pandemi pun bukan halangan, cuman kita membatasi dan harus mengikuti protokol kesehatan, itu aja sih yang diberlakukan. Dan bagi teman-teman di luar sana, ini Bu ya, hasil-hasil prestasi ini di belakang deh, kayaknya nggak kelihatan deh. Dan
tadi ya seperti yang Bu Lia bilang, ini terbuka buat siapapun. Jadi bagi teman-teman di luar sana, kalau memang mau mampir, silaturahimnya ke sini ya. Ya, datang aja. Silakan. Pertanyaan terakhir Bu, harapan untuk perpus ini ke depan gimana? Harapannya perpustakaan bisa mandiri ya. Mandiri. Berarti harus buka usaha sendiri. Kalau misalkan buka usaha sendiri, udah saya bisnis aja, ngapain di perpustakaan ya? Kalau kembali ke sana gitu. Tapi ya, yuk masyarakat Kebandungan kita bersama-sama menjalankan perpustakaan, memanfaatkan perpustakaan, dan perpustakaannya bisa jadi perpustakaan yang mandiri. Ya. Tentunya dapat support tetap dari dana desa, karena memang ada Permendagri nomor saya lupa ya, tapi tahun 2021 Permendagri nomor berapa yang mengatur alokasi anggaran penggunaan dana desa itu bisa digunakan untuk perpustakaan. Karena perpustakaan itu menjadi salah satu program nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024 Presiden Joko Widodo. Oh ya. Salah satunya adalah Berarti harusnya ada segmen ke situ. harus ada. Memang harusnya di beberapa kabupaten kota yang Mungkin sudah lain berjalan, ya? di luar sini gitu ya. Ada yang sampai mengalokasikan anggarannya itu sampai ratusan juta untuk pembangunan perpustakaan. Dari yang mulai bisa untuk dilakukan pembangunan infrastruktur, terus penambahan buku, itu bisa. Oke. Ada lagi harapan yang lain? harapan yang lain. Star Buat ibunya Energy, mungkin? Star Energy tetap bantu kita perpustakaan. Ya. Karena perpustakaan ini jadi boleh dikatakan salah satu sarana yang untuk masyarakat Kebandungan yang berkelanjutan. Dan efeknya terasa. Karena kan lebih terlihatnya, memang nggak akan terlihat dalam bentuk nyatanya seperti apa, tapi ada anak-anak yang harus ditumbuhkan minat bacanya, yang sekarang mungkin sudah dewasa, sudah menikah, punya anak, nah harus ditumbuhkan lagi. Sekarang kan era digital, serba canggih, anak-anak udah kalah dengan ini, ternyata ketika dialihkan ke buku bisa kok. Masih bisa ya? Bisa. Untuk ibu mungkin harapannya ke depan? Katanya masih ada yang mau dikejar? Ada banyak mimpi tentunya. Bukankah semuanya berawal dari mimpi? Betul. Semoga mimpi saya terwujud. Amin. Dan Allah kabulkan, dan semoga ada ridho Allah di sana. Amin. Oke. Itu teman-teman menyoal perpustakaan Taman Pamekar. Sekali lagi Bu, saya hatur nuhun banget. Iya, sama-sama. Saya senang banget didatangin sama Kang Abdul Hamid, luar biasa. Bisa sharing nih gitu. Ya. Sekali lagi terima kasih. Dan bagi teman-teman di luar sana yang memang belum tahu mungkin, jadi perpustakaan Taman Pamekar ini terletak di Kecamatan Kebandungan, Desa Kebandungan. RT berapa ini Bu? RT 25, RW 10, lebih RW 10. tepatnya Jalan Tirta Atmaja nomor 2. Oke, dekat Semankab ya? Iya, di bawahnya lapang sama SMA. Oke. Ke sebelah sana kurang lebih 50 meter kantor kecamatan. Oke. Jadi itu teman-teman khawatir belum tahu atau mungkin belum pernah sama sekali ke sini. Jadi sekali-kali lah mampirlah ke sini Bu ya. Iya, silaturahim dan koleksi bukunya udah banyak banget. Tadi programnya udah banyak juga. Fasilitasnya, prestasinya banyak juga. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.